Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah kelas I. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi asuransi syariah. Dengan anggota yang pertama Intan Andrea Puspa dengan NIM 934 130 119, Lailatul Rahmah dengan NIM 934 131 019, dan Dina Yunitasari dengan NIM 934 131 219. Berikut materi akan disampaikan oleh Mbak Lailatul Rahmah. A. Konsep dasar asuransi syariah. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Asuransi syariah menurut PSAK 108 adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan atau mentabarukan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa badan atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Sedangkan landasan yang digunakan oleh lembaga asuransi syariah adalah bahwasanya asuransi syariah berdiri atas dasar kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sedangkan menurut Sula 2004 menyebutkan konsep asuransi syariah pada zaman kontemporer ini adalah peserta asuransi menyetorkan premi kepada pihak pengelola atau lembaga asuransi syariah dengan menyetorkan ke dalam dua jenis dana, yaitu dana tabungan dan dana tabaruk. B. Cakupan akuntansi asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min yang berasal dari kata amanah. Amanah berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Istilah mentakminkan sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Tujuan asuransi syariah, yaitu tujuan utama asuransi syariah adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Hal ini terlihat dari visi dan misi yang diemban oleh asuransi syariah, yaitu misi akidah, misi ibadah, misi iqtisadi, dan misi keumatan. Prinsip asuransi syariah terbagi menjadi 7. 1. Prinsip tauhid. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip tolong-menolong. 4. Prinsip kerjasama. 5. Prinsip amanah. 6. Prinsip ridha. 7. Prinsip larangan gharar atau ketidakpastian, maisir atau judi, dan riba. Kemudian, akuntansi asuransi syariah. Menurut Bayyinah PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Adapun jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108 beserta cakupannya. 1. Laporan posisi keuangan asuransi syariah. 2. Laporan surplus defisit underwriting dana tabaru. 3. Laporan perubahan dana tabaru. 4. Laporan laba rugi. 5. Laporan arus kas menunjukkan perubahan modal. 6. Laporan arus kas untuk mengetahui entitas menghasilkan kas dan setara kas. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. 8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 9. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan asuransi syariah. Yang pertama, pengakuan awal berdasarkan PSAK 108 terbagi menjadi 2 pengakuan, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengukuran setelah pengakuan awal. 1. Penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting dana tabaruk bergantung pada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen. Kedua, bagian surplus underwriting dana terbaru yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai penguras surplus underwriting. Yang ketiga, surplus underwriting dana tabaruk yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Yang keempat, ketika dana tabaruk mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman atau cord. Yang selanjutnya ada penyajian berdasarkan PSAK 108. Bagian surplus underwriting dan tabaruk yang didistribusikan ke peserta disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dan tabaruk yang didistribusikan ke peserta. Dan bagian surplus yang didistribusikan ke entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dana tabaruk yang didistribusikan ke pengelola dalam laporan perubahan dana tabaruk. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, dana tabaruk disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Yang keempat, cadangan dana tabaruk disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabaruk. Selanjutnya, pengungkapan berdasarkan PSAK 108. Yang pertama, entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta. Yang kedua, pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Yang ketiga, entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas resiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana tabaruk. Yang keempat, entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi. Yang kelima, entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis. Yang keenam, entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana tabaruk. Yang terakhir, yang ketujuh, entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dana tabaruk, dana investasi peserta, dan entitas pengelola. Ya, sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan ada yang perlu ditanyakan bisa bertanya di WA group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.